Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat sebelumnya 182, wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bakal berbuat zalim lil 'abid, pada hamba-hambanya. Ketika dia menanam kebaikan, Allah akan berikan kebaikan itu. Ketika dia tanam kejahatan, keburukan, kezaliman, ya siap-siap saja terima itu, nanti panennya itu. Kejahatannya dia, kezalimannya dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zalika bima qaddamat aydikum. Semuanya hasil tingkah laku kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita. Wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya biar kita panen kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hati-hati, ketika menanam kebaikan harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan riya, batal itu. Jadi sedekah ingin dipuji orang, udah gugur tuh pahalanya. Karena ingin dipuji, harusnya karena lillahi ta'ala, tuh baru lurus, benar tuh. Allah a'lam bishawab. Alladzina qalu, orang-orang yang berkata. Siapa orang itu? Yahudi. Lanjutan yang di atas, innallaha, sesungguhnya Allah, gitu. Ngomong atas nama Allah, gitu. Yahudi yang bangkang, Yahudi pembangkang. Innallaha, sesungguhnya Allah, ahida ilaina, dia telah menjanjikan kepada kami, alla nu'mina li rasulin, agar kami tidak usah beriman kepada Rasul. Ngomong itu loh. Siapa yang ngomong? Yahudi. Oh, yang atas tuh. Dia juga ngomong lagi tuh kan. Hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar, sampai utusan itu gitu mendatangkan kepada kami hewan kurban yang api melahapnya. Mujizat. Jadi Rasul itu kalau memang betul-betul Rasul itu sedekah dari kita, lantas itu sedekahnya diterima, dilahap dari langit, api melahapnya, itu mukjizat kayak gitu. Baru saya akan percaya. Karena itu dijanjikan kepada kami begitu. Kalau dia nggak bisa begitu, jangan percaya. Begitu. Allah a'lam bishawab. Jadi Rasul itu baru dikatakan Rasul, katanya itu Yahudi, itu sedekahnya itu dilahap api dari langit itu. Baru kata gitu. Ini perintah Allah, janji Allah begitu. Allah a'lam bishawab. Orang kalau membangkang perintah Allah ya begitu, ada-ada aja. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Rasulullah jawab,
Qad ja'akum rasulun, sungguh telah datang pada kalian utusan-utusan min qabli, dari sebelumku, bil bayinat, dengan bukti-bukti nyata, mukjizat-mukjizat. Musa lah, Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya apa, Bu? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Oh, bil bayinat. Tapi ya begitu, masih nentang lah. Wa billadzi qultum, dan dengan yang kalian katakan itu tadi, Allah sudah buktikan itu yang mustahil-mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Tongkat menjadi ular, lautan bisa dibelah dengan tongkat dari Musa. Itu lebih hebat lagi. Kalau dari langit api, karena pun ada petir, ya Pak Nasrul, petir menyambar pohon, itu keluar api itu masih kecil. Lautan dibelah. Bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum, mengapa kalian membunuh mereka? Utusan-utusan itu sudah membawa bil bayyinat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Itu aja kalian masih menentang, membantah utusan kami, kata Allah itu, sampai kalian membunuhnya. In kuntum shadiqin, mengapa kalian membunuh, sampai membunuh Nabi Rasulnya Allah? In kuntum shadiqin, jika kalian orang benar. Biasalah alasan Yahudi itu gitu. Sudah banyak bukti-bukti kerasulan, tapi namanya hati kalau sudah tertutup itu susah dibukanya itu. Kalau sudah hati keras itu disiram air nggak bakal masuk, Bu. Ya Bu, kalau hati sudah keras itu sulit masuk nasihat. Makanya hati-hati, batu nggak bisa isi air. Ketika hati kita subhanallah, jangan sampai hati kita keras. Makanya gampang kalau lihat orang hatinya keras, gampang nasihati dia terima enggak. Tapi kalau dia menentang, Musa lo nasihati gue, lo belum benar, ketawa deh, hatinya keras. Allah, nggak usah repot-repot nilai orang itu. Makanya hati itu biar jangan keras, sirami dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir, getarkan suara kita, zikir kita ke hati. Makanya kalau bisa, Bu, kalau baca sholawat hatinya ikut getar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalnya itu usahakan hatinya ikut getaran itu suara kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Insya Allah dengan izin Allah, getaran itu akan melunakkan hati kita. Ya boleh. Jangan zikir astagfirullah, astagfirullah, pikirannya ke pasar. Dagang kemana nih ya? Tasik kan ini. Tapi kalau ada astagfirullah, tahajud, astagfirullah, tapi pikirannya ke sana. Nanti kemana ya? Tasik nih, Senin. Jangan begitu. Getarkan ke hati. Itu baru makbul zikir kita, insya Allah. Coba praktekkan ya. Jangan zikir lisan aja, getarkan ke hati kita. Kalau nggak percaya tanya Pak Haji yang rajin, istiqomah Haji. Sehari 10 ribu Haji. Ijazah Haji sama jamaah saya nih. Semuanya. Fa in kazzabuka,
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, maka jika mereka mendustakanmu, faqad kuzziba rusulun min qablik, utusan-utusan sebelummu juga wahai Muhammad juga didustai. Kamu gak usah pikiran, gak usah dipikiri. Itu Allah menenangkan tuh. Namanya dakwah. Kalau yang diajar itu mendustakan manusia normal ya sedihlah. Rasulullah itu. Namun Rasul Allah yang menasihati, itu mengadem-ngademin lah. Fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati. Itu utusan-utusan sebelummu wahai Muhammad sudah datang tuh bil bayyinat, bukti-buktinya, mujizat-mujizatnya sudah datang. Wazuburi, zubur, lembaran-lembaran wahyu, kitablah, Zabur, Injil, Taurat, itu sudah. Tapi mereka mendustakan. Sudah, mau usah dipikiri. Padahal seperti itu pesan Allah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil munir, dan kitab yang menerangi, jelas, gamblang, mudah, sudah. Tapi namanya tadi hati kalau sudah keras, sulit mempercayai kebenaran. Gitu. Mudah-mudahan kita jangan sampai hatinya keras, sirami terus, perbanyak hati kita sirami dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu banyakin istighfar sama sholawat. Ampuh insyaallah. Allah alam bisawab. Kullu nafsin za'iqatul maut. Beda tema ini. Saya lihat di Ibnu Katsir itu 185, itu nyambung dengan 186. Satu tema. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa za'iqatul maut pasti akan merasakan kematian. Kemudian kita punya jiwa, kita bakal mati meninggalkan dunia ini, siap pindah bekal. Jangan dorong bekal akhirat, zikir, ibadah, jangan sampai lupa. Allah itu pesan, wabda'i bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cuma Allah nyuruh cari akhirat loh. Lantas jangan lupa ya, kamu di dunia perlu makan, cari. Artinya apa? Allah menyebutkan dulu darul akhirah, cari untuk akhirat, bekal. Karena di sana nanti lama kita hidup. Sebuah balik satu hari di sana 1000 tahun kita seperti di sini. Susahnya kita di sini. Ya paling berapa jam kalau dibandingkan di sana sehari. Mudah-mudahan kita jamaah mushola al-musyarrafah semuanya ahli jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus jamaah istiqomah ngaji malam kita kumpul, ngaji subuh, insya Allah kumpul lagi di sana, ketemu dah. Kemudian sudah di surga, tolong panggilin saya Mudin, ya jangan lupa di surga, lupa sama saya. Saya di neraka panggil ya Allah. Iya, ajak aja. Kita kumpul insya Allah di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum, dan sungguh akan ditunaikan ujurakum, pahala-pahala kalian yaumal qiyamah, hari kiamat semua dibalas. Siapa yang menanam kebaikan pasti akan dapat kebaikan itu.
Siapa yang menanam keburukan, kejahatan, kezaliman, ya panennya itu kezaliman, kejahatan. Makanya di dunia ini udah tanam kebaikan lah, walaupun kecil, rajin sedekah walaupun 2.000, istiqomah tahajud, istiqomah sholat sunat, sudah yang enteng, udah diterima. Faman zuhziha, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat, maka barang siapa dijauhkan aninar, dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga, faqad faz, itu loh sungguh beruntung, kata Allah. Beruntung itu berarti banyak orang ahli ibadah di sono bangkrut, pahalanya habis. Kenapa? Waktu di dunia zalim sama orang, menyakiti orang. Hati-hati, sekaya apapun kita pahalanya, kita meninggal di banyak pahalanya, tapi pernah menyakiti, menzalimi sesamanya, hati-hati. Protes kalau yang pernah kita zalimi itu di hadapan Allah, jadi orang bangkrut, sempat cerita itu, orang muflis, summa na'udzubillah min zalik. Hati-hati, makanya jangan sampai hati kita ada dengki sama orang, siapapun, saudara kita, anak kita, mantu kita, tetangga kita, buang jauh-jauh. Kalau nggak suka, berapa hari? Tamam, Nasrul, cukup 3 hari, jangan melebihi 3 hari itu. Kita bersama orang, namanya manusia, ketemu nggak nyapa dah. 3 hari aja, jangan lama-lama. 4 harinya ketemu nih, kita harus legowo, assalamualaikum. Cakep tuh orang begitu. Jangan memendam, nggak suka sama orang tuh, jangan dipendam itu. Kemudian, ya khawatir kita hasut sama orang, Bang Udin bawa pahala tahajudnya, bawa pahala duhanya, pede di hadapan Allah. Ada orang yang pernah dizalimi sama Bang Udin, ini saya ya. Pahalanya Bang Udin dikasih sama yang pernah dizaliminya, bangkrut. Wa mal hayatud dunya, Allah menyatakan, dan tidaklah dunia ini, kehidupan dunia ini, illa, kecuali, melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jangan terlena, bakal nyap kesempatan kita di sini. Banyakin pahala, udah banyakin nolong orang kalau kita mampu, banyakin doain orang. Kalau nggak punya duit, sedekah kita apa? Doakan tetangga kita, saudara kita. Nggak bisa nolong sih dengan duit, ya dengan doa. Jangan pelit doa, itu sudah kita. Zikir kita sudah kita yang nggak punya duit, kan gitu. Kalau Pak Haji, duit Pak Haji, coba Pak Haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dunia ini semuanya fan, bakal lenyap, hilang gitu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian dalam surat Al-A'la ayat 16-17 Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang yang kafir itu cenderung dunia. Kita sebagai orang mukmin seimbang. Kalau perlu 65, 35, 65 akhirat, 35 dunia. Bobotnya kalau bisa lebih beratan akhiratnya 75 lah.
Kita akhirat banyakin 25, dunia dah usahalah. Wal akhiratu khair, kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih baik, wa abqa, kekal. Jawab. Oh, makanan ini begini ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dicondongkan hatinya akhirat, tapi diberikan kemudahan di dunianya, ekonominya lah, rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, wala tublahunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah menyatakan, sungguh kalian benar-benar akan diuji fi amwalikum, harta-harta kalian, wa anfusikum, diri kalian. Resiko hidup di dunia mungkin kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah 155 saya pernah menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i. Allah menyatakan kalian pasti akan diuji. Al-khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, sulit ekonomi lah, ini diujian Allah. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta, resiko kita hidup pasti akan mengalami itu. Gak usah dipikiri, tanamkan kesabaran, jangan lupa usaha dan doa. Senjata kita kan usaha, doa, dan usah sedih, usah dipikiri, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah itu, ud'uni astajib lakum. Doa, kita punya masalah, bolak-balik pesan doa. Kesulitan hidup, ya resiko kita hidup di dunia memang ada seperti itu. Allah menyatakan, la tublahunna fi amwalikum wa anfusikum. Jangan sampai kita ada masalah, zikirnya kurang, ibadah sunnahnya jadi berkurang gara-gara apa? Mikirin masalah. Jangan sampai. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab, wala tasma'unna, dan sungguh kalian benar-benar akan mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang berkitab, min qablikum, sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang musyrik. Apa itu? Azam kasira, caci maki, hinaan. Ini Allah ini. Kita terima saja. Kita hidup di sini pasti ada orang gak suka lah. Ini Allah menyatakan, nanti akan kamu dengar toh, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku. Omongan-omongan dari orang-orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang gak suka dengan kita. Apa? Azan kasiro, cacian, makian, hinaan. Sudah, kita nikmati saja. Ada orang yang gak suka dengan kita, resiko kita hidup di sini. Yang penting kita sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Sabar, digedain. Jangan marahnya digedain. Dihina, marah-marah nggak usah. Dicaci orang marah-marah nggak usah, dibuang gitu. Allah menyatakan azan sakit lah, yang menyakitkan kita itu gangguan tapi menyakitkan hati. Kasiron, bayangin Allah menyatakan kasiron, banyak, sering. Orang nggak suka itu begitu. Kalau bikin sama kita, hasil sama kita, itu ada aja itu kita diganggu.
dicaci lah, dihina lah, direndahkan, sudah sabar, gak usah dibalas, jangan dipendam. Kalau mau marah hanya Pak, nggak boleh lebih dari 3 hari, 4 hari buang. Tapi masih sakit, buang sudah, maafin. Udah gua mati. Resiko Allah menyatakan, Ibu, kita hidup pastilah caci maki lah, hina, gak suka dengan kita. Tapi Allah menyatakan, wa ing tasbiru, tapi jika kamu bersabar, wa tattaqu, bertakwa, fa inna zalika, maka sungguh itu min azmil umur, termasuk perkara yang utama. Kalau bisa kedepankan sabar, takwa dah tuh. Dicaci, dihina misalnya, direndahin, pertama sabar, tidak usah membalas caciannya, hinaannya. Terus tataku, istiqomah terus melaksanakan semua perintah Allah, jauhi semua yang Allah larang. Ini digabung nih, ini senjata ini. Sabar, takwa, istiqomah ibadah kepada Allah. Tapi Allah depankan apa? Sabar. Kenapa nggak tataku dulu? Karena sabar berat, mudah diucapkan, berat dilakukan, dipraktekkan berat. Cuman cakep itu. Kalau orang dihina sabar, dicaci sabar, direndahkan sabar, cakep itu. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Kita berusaha biar sabar, tapi nggak pernah doa, berat itu. Harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hati kita ini menjadi orang yang sabar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma rabbana ya Allah bi asma'il husna wa bi qudratika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lana dzunubana wa li walidayna ya Allah wa zurriyyatina ya Allah wa ghfir lana sayyi'atina wastur ala uyubina wasbir ala nuqsanina ya Allah warfa' darajatina wazidna ilman nafi'ah wazidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ya Allah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban khususun jamaah masyarakat syarafa ya Allah wa amalan salihan maqbulan wa nawwir qulubana ya Allah wa yassir umurana ya Allah wa yassir umurana wa sahih azadana ya Allah wa sahih azadana daiman hayatina ilal khairi qaribna ya Allah amin syarri ba'idna ya Allah wa qarib raja'ana akhiran minna wa balligh maqasidana ya Allah waqdi hawaijana ya Allah waqdi hawaijana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala Rasulil Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin ya Allah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbi ij'alna ya Allah muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi